Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenankan saya pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman, saudara-saudara yang merayakan. Kiranya tahun ini kita terus dijaga, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, untuk terus makin setia mengikut Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengambil satu topik yang berbeda daripada uraian renungan saya selama ini. Ya, selama ini kita sudah membahas kitab Roma pasal yang ke-12. Terakhir sampai kepada ayat 1. Nah, hari ini karena bertepatan dengan momen Valentine, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema yang menurut saya begitu penting yang berjudul All About Love. Ya, segala sesuatu mengenai cinta. Pagi ini saya terkejut melihat sebuah postingan dari Facebook seorang teman saya. Saya bacakan kutipannya. Dia menyebutkan seperti ini. Temanku kiri kanan semuanya mostly sudah married. Tapi nggak pernah ada yang bilang, hey, go married for a better life. Either they're silent or boldly stated that marriage is boring. They prefer staying together without commitment and some want to get back as 5 years before they took the vow. Artinya apa? Tidak ada teman yang pernah bilang kepada saya untuk menasihati saya untuk menikah. BTW teman ini belum menikah, pria. Mereka orang-orang itu, teman-teman dekatnya itu kebanyakan diam saja atau dengan jelas berkata bahwa pernikahan itu membosankan. Mereka cenderung memilih mendingan tinggal bareng aja tanpa komitmen. Dan beberapa dari mereka, teman-teman itu berkata, aduh saya ingin seandainya mundur ke 5 tahun sebelum saya mengucapkan janji nikah dengan pasangan saya. Saudara-saudara, sebuah hal yang sangat ironis sekali karena memang itulah yang mungkin seringkali manusia gumulkan di dalam hidup, khususnya berkenaan dengan pernikahan dan berbicara mengenai kasih. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita renungkan dari satu bagian firman Tuhan. Kita akan membuka 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih adalah yang paling besar diantara iman, pengharapan. Nah, saudaraku sekalian, mengapa Rasul Paulus memberikan tema yang sangat menarik ini, mengakhiri seluruh uraian tentang kasih dengan kalimat tinggal 3 diantaranya, iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar itu adalah kasih. Pasti dia punya alasan. Nah, bertepatan dengan momen-momen minggu kemarin ini kita merayakan tahun baru Imlek. Kita menunjukkan kasih kita kepada orang tua kita, kepada sanak famili kita. Dan kemudian tanggal 14 Februari, mungkin ada di antara kita yang merayakan hari raya Valentine. Kita mungkin memberikan hadiah-hadiah yang sangat romantis buat pasangan kita, buat anak dan keluarga kita. Bagaimana sebetulnya kita bisa sungguh-sungguh memikirkan tentang kasih, tentang cinta. Sementara dunia sudah masuk di dalam dosa. Dunia sudah begitu rupa jatuh di dalam dosa. Dunia menghasilkan begitu banyak lagu-lagu cinta. Oh ya, ngomong-ngomong saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman sekalian. Siapa ada yang tahu kira-kira ada berapa banyak lagu cinta atau love songs yang pernah diciptakan oleh manusia? Mungkin kalau ini adalah satu renungan langsung, ya kita bisa langsung merespon. Tetapi karena ini adalah rekaman, maka saudara-saudara tidak bisa merespon saya. Ya, mungkin saudara bisa berpikir, oh ada 100 lagu cinta selama sepanjang sejarah. Atau teman-teman berpikir mungkin 200 atau 1 juta. Dari sebuah website saya menggoogle, saya mencari, dicatat di situ ada kira-kira 100 juta lagu cinta. 100 juta love songs. Banyak sekali. Mereka terus terinspirasi oleh cinta menulis, terinspirasi oleh cinta menulis, terus seperti itu. Dan yang paling mengagumkan adalah, sekaligus mengagetkan, saudara-saudara, apa itu? Dari 100 juta lagu cinta yang tercipta, yang paling sering didengar orang adalah mostly lagu-lagu cinta yang bertemakan tentang patah hati, broken heart. Jadi sebuah ironi, orang ingin mencintai, sisi lain orang suka story-story tentang patah hati. Nah, jadi sebetulnya apa sih tentang kasih atau tentang cinta itu? All about love itu tentang apa sebetulnya? Nah, saya mengajak kita merenungkan 3 bagian yang sederhana dari firman Tuhan. Yang pertama yang tidak mau kita harus pikirkan adalah waktu kita berbicara mengenai cinta, mengenai kasih, kita harus tahu dulu yang pertama adalah Allah itu kasih. God is love.
Mari teman-teman saudara kita membuka 1 Yohanes 4, mulai ayat yang ke-7 hingga 21. Saya tidak akan mengajak kita membaca semua. Coba saudara-saudara melihat ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara-saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, kemudian yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Poin ini yang sangat jelas sekali memberikan satu pernyataan yang tegas. Allah adalah kasih. Sehingga kalau kita ingin mengasihi orang lain, pertama-tama kita harus lebih dahulu tahu bahwa Allah itu kasih. Seorang teolog berkata, knowing God, knowing self. Anda mengenal Allah Anda mengenal diri Anda. Dari situlah awal mulanya kita bisa mengenal apa itu yang namanya kasih. Kenapa? Waktu kita belajar mengenal Allah kita. Karena Allah kita bukan hanya Allah yang menunjukkan kasih, bukan hanya Allah yang memiliki kasih, tapi Allah yang adalah kasih. God is love. Sungguh-sungguh luar biasa sekali. Saudara, marilah pandang kepada Allah. Ingin mencari refleksi tentang kasih, marilah lihat diri Allah. 1 Korintus 13, waktu uraian tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Kalau kita mengerti bahwa kasih itu berarti puncak yang paling tinggi, agape itu, kita bisa memahami bahwa semua perincian 1 Korintus 13 adalah mengenai tentang Allah. Allah itu sabar, Allah itu murah hati, dan seterusnya. Luar biasa sekali. Dia menunjukkan diri bahwa Allah adalah kasih. Nah, sebagai image of God, maka kita pun juga bisa belajar memiliki kasih dan mengasihi orang lain. Nah, poin yang kedua, kita ambil dari Matius 22 ayat 37 hingga 39. Matius 22, 37 hingga 39. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Matius 22, 37 hingga 39. Bikin firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sebuah ringkasan daripada 10 hukum Allah. Kasih Tuhan Allahmu dengan seluruh keberadaanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini sebuah refleksi yang nyata, yang jelas, sebuah perintah bagi kita juga untuk yang pertama-tama mengasihi Allah lebih dahulu. Jadi, Tuhan harus di tempat yang paling utama. Kita mengasihi Allah dulu dengan segenap diri kita. Ingat bahwa segala sesuatu asalnya dari Allah. Untuk Allah. Semua kemuliaan kembali kepada Allah. Maka respon yang tepat bagi kita saat kita memahami tentang kasih adalah kita mengerti bahwa kita harus lebih dahulu mengasihi Allah. Baru poin yang berikutnya, kita mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Siapa di antara kita yang tidak mengasihi diri? Siapa dari kita yang tidak peduli dengan diri kita sendiri? Kalau kita lihat ada satu cemong-cemong di muka kita akan berusaha untuk membersihkannya, bukan? Kita lihat ada yang tidak benar dengan pakaian kita akan merapikannya, bukan? Kita peduli dengan diri sendiri, bukan? Karena itu, Tuhan memberikan perintah, kasih sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wujudkan itu di dalam relasi kita. Bahkan Yesus memberikan satu tambahan perintah. Matius 5 ayat 44 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, saudara, ini sangat susah sekali. Bukan cuma mengasihi sesama, Tuhan juga menuntut kita untuk mengasihi musuhmu. Itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib bagi kita semua, yang adalah musuh-musuh Allah. Dia mati di kayu salib menggantikan kita semua, yang terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Dia berdoa bagi kita. Saudara sekalian, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebuah step yang lebih tinggi lagi yang harus kita gumulkan. Jikalau Anda memiliki musuh, Anda memiliki orang-orang yang tidak Anda senangi, orang-orang yang menyakiti hati Anda, bisakah Anda mengasihi mereka? All about love. Kasih yang seperti itu yang Tuhan tuntut. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Love is a verb, not a noun. Ya, saya mengajak kita melihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18.
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Ayolah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, love is a verb. Kasih itu adalah kata kerja, not a noun, bukan kata benda. Apa artinya? Tidak bisa kita bilang aku mengasihimu tanpa kita lakukan sesuatu. Ayat ini mengatakan kasihi dengan perbuatan. Jelas sekali. Tidak cukup ngomong soal aku mengasihimu saja tanpa perbuatan. Tidak bisa. Dan itu cuma mengatakan mengasihi dalam kebenaran. Berarti ada koridor-koridor yang harus ditaati waktu kita mengasihi seseorang. Tidak bisa sembarangan saja. Karena itu saudara-saudara sekalian, kasih itu harus diperjuangkan. Kasih itu tidak bisa just take it for granted begitu saja. Tidak bisa. Kasih itu harus yang kasih even though. Bukan kasih yang if only. Apa maksudnya? Even though berarti meskipun kamu banyak hal bla 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 yang jelek, ya, aku tetap mengasihimu. Kalau if only berarti if kamu lakukan ini, maka aku mengasihimu. Kalau kasih yang even though berarti kasih yang meskipun tanpa syarat. Meskipun kamu seperti apa, aku mengasihimu. Meskipun kamu seperti aku mengasihimu. Itu kasih yang tanpa syarat. Itu kasih yang Kristus lakukan bagi kita. Bayangkan kalau kasih Yesus adalah kasih yang if only. Jikalau saja Anda berbuat baik, maka aku mau mati bagi kamu. Saudaraku, tidak seorang pun yang bisa diselamatkan. Bersyukur kepada Tuhan. Kasihnya itu melampaui semua. Kasihnya itu kasih yang tanpa syarat. Kasihnya itu kasih yang rela berkorban. Dan saatnya bagi kita sekarang untuk menunjukkan kasih. Ya. Showing love dengan perbuatan. Bukan hanya sekedar kata-kata saja. Nah, saudara sekalian, kasih harus diperjuangkan. Mencintai itu harus memperjuangkan. Tidak bisa take it for granted. Saya membaca tadi yang di awal, satu postingan Facebook teman saya itu, saya merasa sedih sekali. Saya merasa memang itulah kenyataan dunia ini. Pada banyak dari Anda yang menyesali pernikahan Anda, dan berharap seandainya saja waktu bisa diulang 5 tahun sebelum menikah, mungkin Anda akan memilih tidak mau menikah. Atau barangkali setiap bangun pagi Anda menangis terus dan seperti kata orang bilang begini, seperti mencuci muka dengan air mata, menyesal terus. Apakah mungkin Anda sudah tidak lagi berbicara dengan pasangan Anda? Mungkinkah Anda sudah bermusuhan dengan keluarga Anda? Saudara sekalian di dalam Tuhan, kasih itu harus diperjuangkan. Pernikahan itu harus diperjuangkan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa lakukan itu? Saudara sekalian, bisa. Berdoalah kepada Tuhan. Kiranya kasih Kristus yang sudah engkau terima secara personal menolongmu untuk bisa saling mengasihi. Menolongmu untuk bisa menerapkan kasih yang tanpa syarat itu kepada pasanganmu. Kasih yang tanpa syarat itu kepada anak-anakmu dan keluargamu. Sehingga pada akhirnya kehidupan keluarga, kehidupan kita semua bisa menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan. Bagaimana relasi antara Anda dengan pasangan Anda? Relasi suami istri. Bagaimana relasi antara orang tua dengan anak? Bagaimana relasi antara saudara dengan saudara? Bagaimana relasi antara teman dengan teman? Bagaimana relasi antara sesama manusia kita? Apakah kita memiliki kasih yang seperti itu yang bisa kita tunjukkan kepada mereka? All about love. Semua mengenai kasih. Apapun yang kita lakukan, kerjaan apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun yang kita lakukan, tindakan keseharian kita, all about love. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi mereka, kau sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang dekat denganmu, maka itu semua akan mendorong kita untuk hidup terus-menerus di dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan. Saudaraku, saya ingin mendoakan saudara sekalian, kalau yang mungkin sedang mengalami pergumulan dengan pernikahan, mari berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan boleh hadir di dalam pernikahan saudara-saudara. Kiranya kasih Kristus boleh hadir di dalam pernikahan saudara. Saya berharap teman yang tadi menuliskan renungan atau postingan di Facebooknya, jikalau Anda mendengarkan renungan ini, silakan sharekan renungan ini kepada teman-teman Anda. Biarlah mereka menemukan lagi kasih Kristus yang mempersatukan mereka. Kasih Kristus yang menyatukan mereka. Dan memampukan mereka bisa saling mengasihi. Bagi pasangan-pasangan remaja yang belum menikah, atau pemuda yang ingin menikah, harap diingat, pernikahan bukan akhir segala-galanya. Bagi yang belum menikah,
Jangan pernah bermimpi bahwa you will live happily ever after saat Anda menikah. Tapi pernikahan harus diperjuangkan. Dan relasi sesama kita, mari kita dasarkan kepada relasi yang Tuhan inginkan. Kasihi mereka sebagaimana engkau mengasihi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk terus belajar mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.